Nah, halo kawan-kawan, berjumpa kembali di channel YouTube si Amang. Nah, kali ini si Amang sedang berjalan-jalan di hutan ya, sedang berburu seperti biasa dan kebetulan di sini si Amang menemukan banyak sekali pohon-pohon melinjo yang berukuran sudah besar ya. Nah, ini yang ada pada video kali ini adalah pohon melinjo ya. Dan memang di sini pohon melinjonya sudah besar-besar, mungkin ini sudah lama juga ya. Nah, ini bisa dilihat pohon melinjonya bahkan sudah berukuran tinggi-tinggi dan juga besar tentunya, walaupun ada juga yang masih kecil ya, karena pohon melinjo juga lumayan mudah untuk berkembang biak ya. Biasanya dia dengan biji yang berjatuhan juga lama-lama nanti bisa tumbuh menjadi individu-individu baru pohon melinjo. Nah, pohon melinjo ini biasanya memang tumbuh di apa ya, di mana saja sih kadang-kadang ya, baik dari sengaja ditanam maupun juga yang tumbuh secara alami ataupun juga tumbuh secara liar. Nah, tetapi kalau yang ada di sini saya kira ini dulunya mungkin sengaja ditanam ya, karena di sini banyak sekali pohon melinjo yang sudah berukuran besar dan saya kira ini sudah lebih dari 20 tahunan ya. Nah, itu batang-batang pohonnya juga sudah terlihat cukup besar dan cukup tua juga ya. Nah, ini adalah batang pohon daripada pohon melinjo. Nah, pohon melinjo ini biasanya dimanfaatkan buah dan juga daun mudanya ya. Tetapi di sini memang entah karena dia sudah tua atau bagaimana, di sini cukup jarang ya daun mudanya. Apa karena masih musim kemarau juga kali ya. Nah, sementara untuk bentuk daun daripada melinjo ini bentuknya seperti ini ya. Dia berbentuk oval dengan panjang kira-kira 10 sampai 12 sentian ya, dan tergantung kondisi. Nah, ini daun melinjo ini permukaannya halus dan juga lumayan licin saja ya. Dia nih seperti ini adalah daun daripada pohon melinjo. Dan daun-daun ini berwarna hijau tua seperti ini ketika sudah tua ataupun juga sudah dewasa. Kalau daun mudanya itu berwarna hijau muda juga ya, dan posisi daunnya berhadap-hadapan. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini salah satu contoh daun muda yang biasa dipetik ya. Ini biasanya dipetik untuk dijadikan bahan sayur asem ya, sayur asem. Nah, seperti itu kira-kira bentuk daun daripada pohon melinjo. Nah, sementara untuk tangkai-tangkainya sendiri ya, sebetulnya kalau diperhatikan ini daunnya kan posisinya berhadap-hadapan ya. Dan untuk tangkai-tangkainya juga ya, atau dahan-dahannya, pohon melinjo ini sama juga seperti karakter posisi daun ya. Untuk dahan-dahannya juga dia ini berhadap-hadapan ya seperti ini. Nah, ini bisa dilihat contoh dahan-dahan kecil yang ada pada batang pohon kecil, pohon melinjo ya, dan batangnya lentur saja ketika masih kecil dan tentu menjadi keras ya kalau ukurannya sudah besar. Nah, untuk warnanya sendiri batang pohon daripada melinjo ini berukuran abu-abu tua ya, abu-abu tua ataupun juga abu-abu gelap. Dan karakter dahannya atau bentukan dahannya itu baik yang muda maupun pohon yang sudah besar seperti ini sama saja ya. Dan untuk biasanya kalau batang utama ya pohon melinjo ini dia tumbuh cenderung lurus ya. Nah, itu bisa dilihat batang-batang pohon daripada pohon melinjo yang masih mulus ya, yang belum dipangkas, dia biasanya tumbuh secara lurus. Tetapi untuk dahan-dahannya justru dia biasanya tumbuh mendatar ya, tidak miring, tidak apa namanya ya, paling miring juga sedikit ya. Tetapi umumnya untuk dahan-dahan pohon melinjo ini tumbuh ke samping ataupun juga secara
horizontal ya, sementara untuk batang pohon utamanya cenderung tumbuh secara vertikal. Dan ini bisa dilihat ukurannya ya, sudah besar sekali, dan di sini banyak bekas dahan-dahan yang sudah copot juga ya. Nah, ini bisa dilihat ini adalah bekas guratan-guratan bekas dahan ataupun juga bekas percabangan yang sudah jatuh, ataupun juga ini biasanya jatuh sendiri ya, karena dahan-dahan pohon melinjo itu gampang ini ya, gampang patah ataupun juga gampang copot dari batang utamanya, sehingga kalau manjat pohon melinjo itu harus ekstra hati-hati ya, karena dahan-dahannya mudah patah. Nah, sementara kondisi yang di sebelah sana juga sama saja ya, dia pohon yang masih mulus dan batang utamanya cenderung lurus secara vertikal tentunya ya, dan untuk dahan-dahannya lebih ke tumbuh secara horizontal. Seperti itu kira-kira tipe percabangan daripada pohon melinjo. Dan di sini memang kebetulan juga ya, tidak ada pohon melinjo yang berbuah, meskipun pohon melinjonya sudah tinggi dan besar dan banyak juga, tetapi tidak ada yang berbuah, mungkin belum musimnya ya. Nah, sementara ini adalah daun muda yang biasa dipetik untuk kita manfaatkan tentunya. Nah, kawan-kawan semua kalau ketemu dengan tanaman melinjo ya, kalau mau mengambil itu ya ambil daun yang masih muda yang berwarna hijau muda ya, jangan ambil daun yang sudah hijau tua, itu tandanya daun sudah tua dan tidak bisa dimasak tentunya. Nah, seperti yang ada di sini, ini salah satu pohon melinjo yang dipangkas, dan saya kira ini sering diambil daun mudanya ya, karena banyak ranting-ranting yang patah, dan itu tandanya bahwa daun melinjo ini sering diambil daun mudanya, dan nanti ini akan tumbuh lagi ya, akan bertunas lagi, akan tumbuh lagi. Dan pohon melinjo juga merupakan pohon yang tangguh ya, bahkan kalau sudah ditebang pun biasanya dia akan mengeluarkan tunas-tunas baru ya, tidak mati setelah ditebang ataupun juga setelah dipangkas. Kalau yang dekat-dekat rumah itu biasanya dipangkas ya, agar pertumbuhannya itu tidak terlalu tinggi. Nah, berbeda yang ada di hutan seperti ini dibiarkan saja ataupun entah bagaimana ya, dia tumbuh lebih tinggi dan pohon-pohonnya cenderung mulus, sehingga cukup sulit untuk kita mengambil daun mudanya. Dan tentu ini pasti dipanen bagian buahnya ya, walaupun mungkin sekarang belum musim. Nah, nanti kalau sudah musim buah melinjo, Syamang akan buatkan lagi video tentang buah melinjo. Nah, oke ya kawan-kawan, sekian dulu video kali ini tentang pohon melinjo ya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton tentunya. Sampai jumpa lagi.